Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis, mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2022 dari Universitas Islam Malang. Program studi pendidikan matematika. Saya dari Madrasah Tsanawiyah Swasta Ihya Sunnah Luk Sumawe Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam aksi ini yaitu dengan pembelajaran model problem based learning diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi persamaan garis lurus dan teorema Pitagoras. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah: pertama, minimnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran matematika. Yang kedua, guru masih kurang dalam menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, peserta didik masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian praktik ini penting untuk dibagikan karena: satu, dapat memperbaiki dan mendesain pembelajaran yang selama ini monoton menjadi lebih inovatif, menarik, terstruktur, dan terpusat pada peserta didik. Yang kedua, dapat menjadi motivasi bagi diri pribadi untuk lebih mengembangkan diri sebagai guru matematika. Adapun yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan yang kami canangkan yaitu: satu, terbatasnya fasilitas di madrasah. Dua, kurangnya kemampuan matematis peserta didik. Tiga, perhatian peserta didik terhadap pelajaran matematika masih kurang. Keempat, susahnya membangun keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, kurangnya tim yang membantu dalam kegiatan praktek ini. Yang keenam, kurangnya penguasaan guru dengan model-model pembelajaran inovatif. Yang terakhir, kurangnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: pertama, menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Kedua, mengisi paket data internet yang mencukupi. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, memilih ruang kelas yang lebih baik kondisinya. Yang kelima, meminta dukungan kepada madrasah agar pelaksanaan praktik berjalan lancar. Yang keenam, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang mempunyai jam mengajar di hari yang sama. Yang ketujuh, memotivasi peserta didik agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, meminta bantuan kepada teman sejawat dalam membantu mengambil video praktik pembelajaran. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu: yang pertama, terlaksananya semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, peserta didik bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, peserta didik aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang terakhir, peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Tentu saja hasilnya sangat efektif, karena peserta didik sangat antusias, bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran inovatif dan media pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dalam aksi ini adalah satu, dukungan dan bimbingan dari dosen dan guru pamong serta teman mahasiswa yang selalu memberikan motivasi serta saran yang mendukung kegiatan PPL ini. Yang kedua, dukungan kepala madrasah dan rekan sejawat yang turut membantu memberikan fasilitas dan waktu dalam melaksanakan praktek ini. Yang ketiga, antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran meskipun kegiatan pembelajaran seperti ini baru mereka dapatkan. Yang terakhir, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Adapun ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan dalam aksi ini adalah pertama, presentasi yang dilakukan peserta didik belum maksimal karena mereka tidak pernah melakukan presentasi di depan kelas sebelumnya. Kedua, pengambilan video di PPL 1 belum optimal karena kamera hanya banyak mengambil gambar keseluruhan. Seharusnya ada kamera yang juga fokus mengambil gambar peserta didik saat melakukan kegiatan. Yang terakhir, editing video kurang bagus karena baru belajar edit video secara otodidak. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses yang telah dilalui adalah satu, membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan pembelajaran. Kedua, berusaha untuk selalu mendeteksi masalah yang dihadapi peserta didik dan mencari solusinya. Ketiga, belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, jangan pernah berhenti untuk belajar dalam mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terakhir, jangan pernah putus asa dengan segala keterbatasan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.